Dan nantinya Suraqah bin Malik akan datang kepada Umar bin Khattab membawa surat tersebut yang telah ditulis untuk Tapi dilanjutkan. Ibnu Syihab berkata, Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu memberitahuku bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Zubair bersama sekelompok pedagang muslim yang pulang dari Syam. Zubair memberikan pakaian yang serba putih kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Barakallahu fiik. Jadi jalan hijrahnya Nabi SAW itu kadangkala bertemu dengan jalan kafilah. Artinya nggak ada jalan lain. Kadangkala bertemu dengan jalan kafilah. Berusaha untuk menghindar jalan kafilah semakin menjauh ya. Tapi terkadang karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk membuat jalan baru, maka mereka jalan di kafilah, di jalannya kafilah-kafilah dagang. Ketika itu bertemu dengan Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Dan di sini disebutkan bagaimana Zubair menghadiahkan kepada Nabi SAW pakaian yang serba putih. Ya, dilanjutkan. Orang Islam Madinah mendengar keluarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah. Mereka menunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pagi hari sampai panasnya waktu tengah hari. Setelah lama menunggu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kunjung tiba, mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Setibanya di rumah, seorang Yahudi yang Afwan. Ini ada yang kurang di sini. Jadi ini yang dilakukan oleh orang-orang Ansor. Mereka itu menunggu Nabi SAW. Kira-kira diperkirakan Nabi ini sudah sampai. Kalau dikatakan Nabi keluar dari Mekah itu, dia tanggal 27 Safar. Kira-kira sampai Madinah tanggal berapa? Seharusnya. Kalau 6 hari atau 7 hari. Kira-kira tanggal 3, tanggal 4. Jadi mereka itu sejak mendengar Nabi SAW hijrah dan perkiraan waktunya sudah sampai, maka mereka senantiasa menunggu. Ditunggu Nabi kok nggak datang-datang, ditunggunya pagi. Kenapa ditunggu pagi? Biasanya orang itu perjalanan malam hari, pagi nyampe gitu loh. Tapi dilihat udah panas, nggak mungkin jalan di panas hari ini. Biasanya mereka kalau sudah panas pulang. Besok paginya seperti itu lagi. Besok paginya seperti itu lagi. Sampai pada hari datangnya Nabi SAW. Nah, dilanjutkan. Setibanya di rumah, seorang Yahudi yang berada di atas salah satu benteng mereka yang sedang melihat satu urusan melihat rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpakaian putih-putih yang samar-samar karena fata morgana. Oleh karena itu, Yahudi tersebut tidak tahan hingga berkata dengan suaranya yang paling keras, "Wahai sekalian orang Arab, ini kakek kamu yang kami nantikan sudah tiba. Yang kamu nantikan sudah tiba." Maka kaum muslimin berhamburan membawa senjata. Akhirnya mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di luar Harrah. Barakallahu fi. Jadi, hadza jaddukum. Jad ini artinya bisa kakek, bisa artinya keberuntungan. Jadi ini keberuntungan kalian, yang kalian tunggu-tunggu udah datang. Jadi orang Yahudi itu melihat, jadi nggak tahan dia. Ini yang ditunggu oleh orang-orang Ansor, berhari-hari dilihat. Maka ketika itu dia teriak dan para sahabat keluar darinya bawa senjata mereka. Menunjukkan kesiapan mereka untuk melindungi Nabi SAW. Karena dalam bai'at yang dilakukan pada bai'atul Aqabah. Yang kedua, mereka berjanji akan melindungi Nabi SAW sebagaimana mereka melindungi diri mereka dan keluarga mereka. Ya, dilanjutkan. Rasulullah membawa mereka belok ke arah kanan hingga singgah dengan mereka kediaman Bani Amr bin Auf. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Abu Bakar berdiri di hadapan orang Madinah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk berdiam diri. Maka karuan saja orang-orang yang datang yang belum pernah melihat Nabi dari kaum Ansar memberi penghormatan kepada Abu Bakar. Sampai Rasulullah terkena panas matahari. Lalu Abu Bakar menghampiri baginda dan menaunginya dengan selendangnya. Maka ketika itu barulah mereka mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Semoga suatu saat sebagaimana orang-orang Ansor menunggu Nabi SAW. Mereka memandang wajah Nabi SAW. Dan kita pun
bisa memandang Nabi dan berjabat tangan dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Allahumma lakal hamdu kullu. Taib jamaah, mungkin kita cukupkan di sini ya. Insya Allah kalau ada pertanyaan sepertinya pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas hikmah, pelajaran yang bisa dipetik. Tapi yang jelas kita melihat bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah SAW yang begitu beratnya. Panas, lapar, lelah. Tapi semua itu dilakukan agar beliau bisa menyampaikan agama Allah ini. Dan kita bertugas untuk melanjutkan perjuangan itu. Mereka yang berkonspirasi, yang bermakar, yang senantiasa menghalangi dakwah ini, ketahuilah bahwa Allah akan menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak menyukainya. Maka mohon maaf mungkin untuk pertanyaan disimpan dan untuk ditanyakan pada pertemuan yang akan datang.